Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya minta tolong sama Bang Togar. Ini adalah Bang Togar. Beliau tinggalnya di Aceh sebenarnya, tapi asal dari Sibolga. Kenapa? Oh iya, kita bahas apa? Kita bahas tentang film sinetron, atau sekarang saya nyebutnya dratur ya, drama Turki. Judulnya Hercai lah, kalau anak saya bilang Hercai. Saya juga sebenarnya nggak gitu suka sama film ini, karena film ini semuanya marah gitu ya, dari awal sampai akhir marah, tegang gitu. Tapi udahlah, karena anak SD saya suka, jadi kita bahas. Nah, mungkin ini spesial, saya bikinin serial sendiri karena ternyata tentang Turki ini panjang dan banyak yang suka. Jadi kita buat serial, tapi bentuknya pendek-pendek. Jadi Q&A gitu. Jadi teman-teman bisa nanya di Instagram saya, bisa di Instagram Bang Togar juga bisa. Tentang apa, nanti Bang Togar biar pilih. Jadi satu pertanyaan kita bahas gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita nggak panjang, saya perkenalkan dulu kenapa ada Bang Togar, karena Bang Togar cukup lama tinggal di Turki dan banyaklah temennya. Jadi ya kita bahas saja. Silakan Bang Togar. Ini langsung ke pertanyaan. Nanti perkenalannya di sesi berikutnya. Wow, gitu. Di episode berikutnya. Sesi berikutnya ya. Oke, halo. Apa penontonnya Bang? Saya panggilnya apa nih, Bang Lucky, Om Lucky? Panggilannya biar ikut sama film itu ya. Jadi kita ke Turkian. Boleh panggil saya Lucky B atau Lucky Abi, terserah. Lucky B. Ya boleh Lucky Abi. Oke, saya panggil Lucky Abi aja ya. Boleh. Biar kayak orang Turki. Oke, siap. Ini kita padahal kenal, kayak kenal virtual gitu ya. Tiba-tiba saya langsung diajakin beginian. Harus. Oke, jadi nih penontonnya Lucky Abi nih, sedap. Kita bahas soal film Turki Hercai ya sebutannya. Jadi sebenarnya saya juga nggak nonton, belum nonton sih, baru nonton episode pertama nih. Dan itu di situ setting lokasinya itu di Mardin sebenarnya, di bagian timur Turki. Jadi kalau Turki itu kan dia kalau orang bilang kan dua benua ya, Lucky Abi ya, benua Eropa dan benua Asia. Padahal benua Eropa itu paling cuma 3%. Cuma di sekitar Istanbul. Jadi memang sebenarnya lebih ke timur ya, lebih ke Asia memang. Dan karena lokasinya pun pengambilannya di Mardin. Di Mardin itu ya di timurnya Turki, dekat dengan Suriah juga. Dekat dengan Suriah. Saya juga punya teman orang Mardin, dia selalu nyebut tim bolanya itu Real Mardin ya. Padahal bukan ya. Dan nyaman Real Madrid. Nah, di situ kan mungkin kalau di film Hercai itu yang paling bisa kita lihat itu rumahnya kok batu-batu ya. Gitu ya mungkin ya. Iya. Nah, jadi emang kalau di rumah-rumah lama, kalau misalnya kita nonton film Turki yang film-film lama, itu kebanyakan memang rumah-rumah itu dibangun dari batu-batu itu. Tapi untuk khusus di film Hercai itu sebenarnya rumah itu kan konak ya. Kalau saya nonton yang versi bahasa Turkinya ya otomatis ya. Ini saya sombong dikit nih. Itu dia konak, jadi sebenarnya itu rumah hotel. Jadi dia hotel usahanya si keluarga Sadolu ya. Keluarga Sadolu untuk usahanya mereka itu hotel, dan mereka tinggal di hotel tersebut, atau mungkin bisa dibilang kalau hotel, rumah yang paling atas itu kan kita sebutnya penthouse ya. Mungkin bisa dibilang tinggal di penthouse-nya lah kira-kira. Tapi bentuknya bukan ke atas, tapi rumahnya mereka tapi di dalam hotel. Begitu. Dan memang tipe rumah itu, tipe rumah dulu itu seperti itu. Dan perbedaannya kita kalau di Indonesia gitu, dulu ya, kalau sekarang sih udah biasa aja. Orang yang punya apartemen itu cuma orang kaya ya kan ya. Benar. Nah, kalau di Turki kalau orang kaya itu punya rumah sendiri. Kalau orang yang biasa-biasa aja malah tinggal di apartemen, tinggal di flat gitu. Jadi bisa dibilang keluarga Sadolu itu ya keluarga orang kaya gitu, karena mereka tinggal di rumah sendiri tanpa ada
tetangga-tetangganya di kiri kanan gitu, nggak dalam satu gedung. Oke. Kalau untuk saat ini saat ini yang punya rumah kayak gitu yang orang-orang kaya. Kalau dulu memang semua tipe rumah kayak gitu. Oke. Nah, kalau Mardin tadi ya, Mardin itu berarti posisinya dekat Suriah gitu ya? Iya, kotanya Mardin, dia di desa Midyat ininya, setting lokasinya. Setting lokasi. Siap. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang bentuk-bentuk rumah gitu ya di Turki. Tapi sebelum itu tadi kan ada Bey, ada Abi gitu ya. Abi itu adalah kakak ya, betul ya? Betul kakak, ya. Benar. Tulisannya Agabey. Tapi memang kita mungkin perlu ada sesi khusus untuk cara baca tulisan Turki, karena tulisan Turki abjad Turki ada tambahan dibanding abjad Indonesia. Ada beberapa yang agak berbeda. Jadi ini mungkin kita perlu sesi khusus nih. Kayak misalnya Hercai. Hercai itu kita bacanya kalau di Indonesia Hercai ya. Kalau di Turki Hercai ya. Hercai, benar. Hercai. Nah, kalau misalnya C itu ada bawahnya gitu ya. Ada kakinya. Iya, ada kakinya. Itu baru dibaca C ya. Terus B itu artinya tuan atau Pak ya. Taruhnya di belakang, bener ya. Abi juga taruhnya di belakang. Bener. Abi agak beda dengan abinya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan dari abun ya, dari bapak, abi, ayahku, bapakku gitu ya. Kalau misalnya di Turki ini abang ya, abang. Saya dipanggil abang, Luki bener. Abi, artinya Bang Luki, tapi abinya taruhnya di belakang gitu ya. Oke. Nah, saya manggilnya Togarbe aja ya, Togarbe, biar sama kayak itu. Boleh. Togarbe ya. Togarbe. Oke, Togarbe. Jadi rumah itu bentuknya beda ya sama rumah-rumah di Indonesia ya? Apa bedanya kalau bentuk rumah? Oh iya, beda. Ya otomatis karena iklimnya kan otomatis karena iklim di sana ada empat iklim, otomatis berbeda dengan yang ada kita di Indonesia yang identik dengan iklim tropis ya. Yeah. Dan uniknya itu kalau dilihat emang kalau di film Hercai itu kan itu pakai batu-batu ya, batu-batu yang disusun seakan-akan nggak pakai semen gitu ya, cuma disusun doang batu-batunya. Itu memang bisa bilang rumah zaman dulu lah, karena emang kalau dulu sebelum adanya apartemen orang-orang pakai bentukan rumahnya kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu semua. Nah sekarang rumah-rumah seperti itu kalau yang lebih sering kita temuin di daerah timur, itu termasuk di daerah di tempat settingannya film Hercai tersebut di kota Mardin. Jadi memang seperti itu, dan untuk saat ini memang kalau yang punya rumah kayak gitu ya orang-orang kaya otomatis. Karena kalau orang yang biasa-biasa aja tinggalnya di flat. Di flat itu tinggal di apartemen. Seperti apartemen ya. Yeah. Jadi 4 musim itu kan artinya ada musim dingin ya. Terutama yang beda kan musim dingin ya. Nah kalau musim dingin kan butuh hangat ya. Kalau di kampung gitu pakai apa? Pakai areng ya? Bukan, pakai kayu ya? Itu uniknya rumahnya itu kita disebutnya kalau untuk rumah lama yang kayak gitu ya itu ada soba. Jadi soba itu kayak ada panci. Sebenarnya soba itu kalau di rumah-rumah yang di UK, di Europe yang ada cerobong asap. Tapi cerobong asapnya ini ditaruh di tengah ruangan. Oke. Gitu. Jadi dia dibolongin emang atasnya dan kita kasih kayu emang di dalamnya. Jadi biasanya kalau udah musim dingin di soba itu kita bisa makan kestane. Kayak kacang ya. Atau kayak kacang. Benar. Kayak kacang tapi agak besar dia ya. Kita tas sobanya. Benar. Kastanya dan ditaruh juga di atasnya. Dan kalau untuk anak-anak biasanya sukanya tuh iya, jadi dipanggang di atasnya. Kestane atau enggak jamur di tengahnya dikasih di tengahnya dikasih keju. Jadi jamur yang putih-putih, kepalanya jamur. Ya. Tengahnya tangkainya kita potong, isinya kita kasih keju sampai kejunya meleleh. Jamurnya terpanggang. Gila deh. Enak ya.
Ya kita susah bayangin keju aja mahal banget deh ya. Iya. Di sana keju ya biasa aja sih. Biasa aja. Nah, kastanya ini kalau di Indonesia rasanya mirip beton. Beton itu isinya dari nangka. Rasanya mirip kalau di. Iya, benar. Ya. Iya, mirip benar. Oke. Saya ini masih tentang rumah nih. Kita bahas rumah dulu nih. Bahas bentuk rumah spesifiknya karena nanti di episode lain ada tentang kenapa orangnya tinggal bareng gitu ya. Tapi ini nanti dulu. Nah, sekarang yang episode ini rumah itu kan kalau di Turki yang dulu terkenal ya kayak misalnya lantai 2-nya agak menjorok keluar gitu. Atasnya langsung sebenarnya ruangan, tapi ruangannya agak menjorok keluar, lebih lebar gitu. Uniknya rumahnya itu rumah yang dari batu itu musim panas dia dingin, musim dingin dia hangat. Caranya kok bisa? Itu makanya uniknya saya juga nggak tahu tuh kenapa bisa kayak gitu. Kalau musim panas dia dingin, kalau musim dingin dia hangat. Misalnya kalau musim dingin yang saljunya memang lebat, tapi kita tetap butuh penghangat, tetap butuh soba itu tadi. Tapi tetap bisa menghalangi dingin dari luar, gitu. Jadi nggak terlalu dingin di dalam. Tapi itu batunya disusun pakai sesuatu kan, tanah liat lah paling nggak ya? Pakai semen juga sih sebenarnya. Siap. Iya. Oke. Episode ini kita tutup, kita pendek-pendek. Nanti kita lanjut di episode lain. Kita pertanyaannya masih banyak, tapi dipotong-potong aja biar seru. Nanti perkenalan juga di episode lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.